Halo, jumpa lagi bersama saya, dosen kesayangan beserta asdos kesayangan yang tak tergantikan, Kang Poci. Dengan senjata rahasianya itulah buku catatan absen keramat. Ya, hari ini seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan membahas topik yang ngeri-ngeri sedap. Itu adalah konspirasi dan prediksi. Apa yang dapat Anda lakukan bila mana 2025 sampai 2030 dunia kiamat. Part 1. Konsep dunia kiamat sebagai Great Reset. Ada teori yang mengatakan bila mana dunia kita ini bagaikan game online yang terdiri dari server. Jadi manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang menempati sebuah server. Maka itu teori ini sangat bereratan hubungannya dengan teori multi galaksi gitu ya. Galaksi lain ya server lain gitu ya. Makhluknya kita mungkin tidak tahu. Nah, yang ada di dalam Alkitab mengatakan ya yang galaksi kita ya ditempati oleh kita manusia. Lalu apa yang terjadi pada saat terjadi Great Reset? Dalam agama Kristiani dan beberapa agama lainnya, tentu saja kita memiliki konsep manusia itu terdiri dari roh atau memiliki roh, tubuh plus roh. Ada yang mengatakan jiwa, ada yang membedakan jiwa dan roh. Dari jiwa kesadaran, roh itu adalah inti hidup atau sumber kehidupan. Maka ada yang mengatakan bila mana seorang sudah almarhum maka berat tubuhnya akan berkurang, itu adalah berat roh katanya. Ya, itu masih menjadi teori yang diperdebatkan orang dan tidak bisa dibuktikan secara sains. Tapi dari teori Great Reset ini tentu saja roh yang bersifat abadi ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, berarti gak usah takut dong bang kalau kiamat gitu ya. Nah, yang menjadi masalah tentu saja kita mengetahui bila mana ada yang namanya karma atau konsep surga dan neraka gitu ya. Apalagi pada dua agama yang mayoritas ada di Indonesia, yaitu adalah Islam mayoritas utama dan juga Kristen yang memiliki konsep surga dan neraka gitu ya. Bahkan pada agama-agama lainnya juga ada seperti itu ya, dunia bawah gitu ya katanya. Nah, maka itu bila mana selentingan atau meme yang dulu yaitu apakah Anda siap bila mana Anda budal sekarang gitu ya, berangkat sekarang hari ini juga atau besok. Ya orang-orang pasti mengatakan ya nggak siap, tapi kalau sudah waktunya siap nggak siap ya terima aja gitu ya. Seperti ulangan, kita sudah mengisi nilai kertas ujian kita, apapun nilainya dari guru ya memang itulah yang terjadi gitu ya. Masa mau nyogok dulu? Nggak bisa. Pada bagian kedua ini kita akan bahas konsep kiamat kecil, kiamat besar. Apa bedanya? Kalau kiamat kecil berarti bumi ini tidak musnah, tapi masuk pada peradaban berikutnya. Tapi bisa saja buminya tidak musnah, kitanya musnah gitu. Konsep ini kemungkinan besar ya menurut saya itu tercetus dari zaman Ice Age, di mana manusia berkembang menjadi peradaban yang baru setelah zaman Ice Age. Maka hal ini mungkin terjadi, banyak mungkin bisa, mungkin tidak. Terserah dari kepercayaan Anda masing-masing. Ada juga yang mengatakan bagaimana seperti teori yang pertama ya, ini adalah akhir dari bumi pada patch kali ini gitu ya. Dan kita akan mulai baru lagi di patch berikutnya. Jadi kalau ada bumi ya itu adalah bumi yang baru, di mana roh-roh manusia sudah kembali kepada Sang Pencipta, atau kalau yang banyak dosa ya itu ya dihukum di neraka gitu. Dan yang sudah kembali kepada Bapa, ada yang masuk ke surga, ada yang mungkin dia melakukan kehidupan setelah kehidupan fisik ini yang
teorinya cukup banyak sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada bagian ketiga ini saya ingin menjelaskan ya terkait proses atau konsep yang namanya riset ini, yang mengatakan dunia ini seperti sebuah simulasi. Ya, seolah-olah Tuhan itu adalah orang yang main game gitu ya. Dia menginstal sebuah game yang bernama Tata Surya, termasuk di dalamnya bumi. Pada saat game tersebut tamat, ya Tuhan ini akan membuat game yang kedua. Dan mungkin saja kita menjadi playernya. Konsep ini seringkali dimunculkan dalam filosofi, termasuk pada film-film. Salah satunya The Matrix gitu. Dan konsep yang cukup serupa bila mana memiliki sedikit perbedaan, yaitu adalah atau dunia ini dibagi menjadi underworld, upper world, dan mungkin saja godly world gitu ya. Jadi kalau di Cina itu seolah-olah ada pagoda gitu ya. Tapi kalau di komik Korea, manhwa, yang mereka melakukan pertapaan itu ya, kultivasi. Nah, konsep itu ada juga. Jadi setelah manusia tercerahkan, mereka bisa naik level ke berikutnya, yang dalam tanda petik dianggap sebagai dewa dengan G kecil, God, G-nya kecil. Dan pada saat di dunia berikutnya ada tingkatan lagi untuk naik lagi ke tingkatan berikutnya. Begitu terus sampai ya tergantung berapa dunia yang diyakini masing-masing. Dan diyakini dalam satu dunia ini itu berada di dalam tubuh, dalam tanda petik, semesta atau yang dianggap dewa pada kebudayaan atau legenda masa lalu. Bila mana Anda meyakini bila mana kehidupan selain tubuh ini akan ada kehidupan baru, maka Anda tidak akan takut akan kiamat. Namun bisa saja kiamat menjadi pelarian diri bagi orang-orang yang tidak puas dengan kehidupan di bumi. Namun ada juga orang-orang yang tidak takut untuk melakukan perbuatan yang dalam tanda petik merugikan orang lain, melakukan dalam tanda petik hal-hal yang jahat, sak karepe dhewe. Nah, hal ini bisa menjadi perenungan Anda masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apakah yang telah Anda lakukan? Apakah Anda akan naik ke surga ataukah ke neraka? Siapkah Anda bila mana tahun 2025 sampai tahun 2030 ada suatu goncangan besar yang akan mempengaruhi apakah dunia lanjut kepada tahapan kiamat? Apakah entah itu kiamat kecil ataukah itu menjadi kiamat besar, minimal bagi bumi dan atau tata surya ini. Ya, sekian SKS kali ini, cukup berat. Ini akan kita lakukan maraton. Saya tidak tahu akan ada berapa part, tapi setidaknya kita akan melakukan perjalanan atau pengupgradean sharing tentang spiritual. Jangan sampai kita masa bodoh gitu ya. Apalagi kita tidak melakukan pengembangan diri. Sama seperti orang yang bekerja, awal fresh graduate masuk, tiba-tiba sudah pensiun saya. Apalagi tabungannya nggak cukup buat menghidupi pensiunnya atau tidak memiliki keterampilan bila mana ingin berkarir setelah pensiun. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu percaya, tapi itu sebenarnya menjadi defense atau tameng kita bila mana kita tidak mau repot, tidak mau pusing, dan berpikir bila mana orang lain ada yang akan melakukannya, memikirkannya untuk kita. Hidupmu, nasibmu sebagian besar ditentukan oleh usaha dan free will-mu. Bila mana kamu bekerja dengan baik, Tuhan akan memberikan rezeki yang sesuai dengan usahamu. Bekerja dan berdoa. Sampai di sini kelas hari ini. Jangan lupa untuk bayar SPP di Kang Poci, yaitu adalah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kita akan update materi ini 2 minggu sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa para mahasiswa yang cerdas.
prodi S. Teller dan S. Campur. Jadilah cerdas, jangan gupoan sehingga dapat menentukan apa yang harus Anda lakukan. Kelas bubar.